Jadi setiap undang-undang dasar harus ada ketetapannya. Ternyata penggantian pertama, kedua, ketiga itu nggak ada ketetapannya. Baru mereka dikritik, sadar, di perubahan keempat mereka baru membuat munculkan ketetapan. Nah, karena ini buru-buru sifatnya atau kejahatan memang tidak ada yang sempurna, di ketetapan inilah terjadi manipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang kembali bersama dengan aktivis kebangsaan Bapak Dr. Zulkifli S. Ekome. Apa kabar Pak Jul? Baik, alhamdulillah baik. Ya. Kabar saya baik. Iya Pak, teman-teman semua, kita masih akan membahas tentang dampak dari penggantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Karena seperti teman-teman ketahui, dampaknya ini sangat luar biasa. Dan yang sangat menarik, di balik penggantian itu ternyata selama 20 tahun, yaitu sejak Undang-Undang 2002 itu ada ya Pak ya, sampai sekarang kita sebetulnya hidup dalam situasi yang dimanipulasi ya Pak ya. Hidup dalam dunia kebohongan. Betul, dan bahkan kita dibohongin gitu ya oleh pemimpin yang waktu itu memimpin selama 10 tahun, dan kita nggak tahu nih ke depan apakah kita juga masih akan dibohongi oleh pemimpin kita atau seperti apa. Dan ini memang menurut bincang-bincang saya dengan Pak Jul barusan itu memang semua dampaknya dari 2002, Undang-Undang 2002. Nah Pak Jul, kalau nggak salah Pak Jul sendiri kan dulu pernah ya menggugat dan melaporkan manipulasi itu ya Pak ya, dari Undang-Undang 2002. Apa waktu itu dilaporkan Pak? Ya, jadi begini, saya sebagai orang organisasi sejak muda, saya bergerak juga di bidang komunikasi pemasaran atau periklanan gitu ya. Nah, waktu itu saya sadar bahwa kewenangan untuk Undang-Undang Dasar itu ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu saya sangat tahu. Tapi yang menarik saya adalah di Undang-Undang Dasar yang baru, saya sebut baru karena ternyata ditemukan penggantian, bukan perubahan. Di Undang-Undang Dasar yang baru itu, setelah saya jejerkan gini, kan ini Undang-Undang Dasar yang lama, yang baru saya jejerkan. Namanya mirip. Ini Undang-Undang Dasar 45, ini Undang-Undang Dasar NRI 1945. NRI, bukan NKRI ya Pak ya? NRI 1945. Bukan NKRI? Ya, NRI. Ini dua produk yang berbeda. Di dalam pengetahuan saya, ketika ada dua produk yang berbeda dengan nama yang sama atau mirip, maka produk yang datang terakhir, karena biasanya isinya berbeda, maka dikatakan tiruan atau palsu. Itu logika sederhana. Betul. Ternyata betul, saya jejerkan gini. Oh iya, yang asli 37 bab, 16 bab. Ini juga 16 bab. Ternyata enggak. Ini cuma 15 bab. Karena bab 4-nya kosong. Kan gitu. Pasalnya 37. Apa sama? Ternyata enggak juga. Ini 100 lebih pasalnya. Karena ada 20A, 20B, 20C. Gitu pasalnya. Saya tidak memasukkan isinya karena itu kewenangan dari MPR. Saya cuma membicarakan ini nama, pemakaian nama, dan manipulasinya di mana. Saya perdalam lagi, ketemulah ketetapan MPR. Tanggal 10 Agustus 2002. Ketetapan MPR sebagai produk hukum itu seharusnya punya nomor. Ini tidak ada nomornya. Tertanggal 10 Agustus, saya dalami lagi, ketemulah di ayat pertama itu kalimatnya sudah sangat manipulatif. Kalimatnya gini, sebelum ke sana ya saya kasih tahu. Banyak orang mengatakan loh, perubahan itu biasa, karena ada di pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Oke, tapi ada pasal 3 yang mengatakan MPR menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi setiap Undang-Undang Dasar harus ada ketetapannya. Ternyata penggantian pertama, kedua, ketiga itu nggak ada ketetapannya. Baru mereka dikritik, sadar, di perubahan keempat mereka baru membuat munculkan ketetapan. Nah, karena ini buru-buru sifatnya atau kejahatan memang tidak ada yang sempurna, di ketetapan inilah terjadi manipulasi. Kalimatnya begini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, diperkuat oleh Dekret Presiden 5 Juli 59. Kalimatnya begitu. Padahal disahkannya iya 10 Agustus 2002. Ini kan sudah bohong ini. Penipuan apa itu? Jadi jangan heran dari sistem yang penuh kebohongan itu lahirlah produk-produk yang penuh kebohongan juga. Kan gitu. Jadi ini sebetulnya satu apa ya, lingkaran setan gitu. Dari sistem yang bohong, palsuan, muncullah pemimpin yang bohong. Betul. Ini sudah tidak bisa dipungkiri. Sistem yang sistem atau peraturan yang bohong akan melahirkan hal yang bohong pasti juga. Itu kan sudah hukum alamnya begitu. Betul. Tapi Pak Jo, benar nggak sih informasi bahwa Undang-Undang 2002 itu tidak ada dalam lembaran negara, benar nggak sih? Oh iya, kalau itu iya, karena nggak ada lembaran negara. Formalnya tidak dikenal. Dan asal tahu saja pengantian Undang-Undang Dasar itu buru-buru sifatnya, tidak pakai naskah akademik. Gitu. Dilakukan oleh siapa? Ini operasi. Kenapa begitu? Waktu itu di MPR dikuasai oleh Golkar. Ini oknum-oknum ini masuk ke Golkar, orang Golkar loh, yang digarapnya orang-orang Golkar itu. Ternyata Golkar tidak segampang itu untuk dipakai. Mereka pindah ke PDIP, pindah ke PDIP, masuklah mereka ke PDIP, ya kan, jadi anggota MPR dari PDIP. Masuklah mereka, salah satunya itu jadi ketua panitia ad hoc 1 yang merubah ini. Ini kan berarti operasi dengan agen-agen ini, ya kan? Agen-agen ini ternyata orang Indonesia juga, yang dulu dikenal dengan para pengkhianat yang disebut Londo Ireng itu. Gitu. Jadi kalau misalnya operasi ini melakukan bule-bule, curiga orang kita, dipakailah orang-orang Indonesia itu, gitu, para pengkhianat itu, gitu. Tapi Pak Jul, kalau misalnya benar Undang-Undang 2002 itu nggak ada di lembaran negara, artinya nggak sah dong? Nggak usah ngomong terlalu jauh, ya toh. Ngomong tentang tadi yang saya sebut itu, ketetapan MPR tanpa nomor itu, sampai sekarang tidak bisa dijelaskan tuh, kenapa nggak pakai nomor? Udah nggak usah jauh-jauh deh. Gitu loh. Makanya saya masih tetap berkeyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45 itu masih ada. Kenapa? Karena tidak ada produk hukum yang mencabutnya. Nggak ada yang mencabut Dekret Presiden 5 Juli 59. Belum. Sementara yang baru ini tidak ada produk hukum yang menetapkannya. Kalau toh ada, ini manipulatif. Makanya sebenarnya negara kita ini punya 2 Undang-Undang Dasar, ya kan? De jure yang lama, yang asli masih ada, de facto yang baru atau yang palsu diberlakukan selama hampir 25 tahun ini. Nah, Pak Jur, berarti pelaksanaan pemilu langsung, entah pilkada, pilpres, maupun pemilu legislatif, itu kan dasarnya kan Undang-Undang 2002, berarti nggak sah dong? Ya kalau kita ngomong itu, sudah terlalu lama kita hidup dalam kebohongan itu. Ngomong sah tidak sah itu, ya satu saat ini Pak Mahfud MD, ahli tata negara loh ya, bicara di satu forum, saya datang saat itu. Beliau bicara untuk urusan konstitusi itu bukan masalah benar atau salah, tapi menang atau kalah. Saya protes, saat itu. Loh, kalau sudah menang-menangan begini, yang salah dimenangkan, apa jadinya negara ini gitu. Itu realitanya ternyata memang itu, konsepnya itu memang itu. Makanya itulah sistem demokrasi. Banyak-banyakan suara. Salah pun tidak ada masalah, karena banyak-banyakan suara. Jadi misalnya ada 5 orang kumpul ini, 4 maling, 1 ulama. Yang 4 ngomong, maling itu wajar, biasa, supaya bertahan hidup. Ulama bilang nggak bisa, itu kejahatan. Maling itu musyawarah. Ulama ini, kalau musyawarah, ulama ini meyakinkan 4 orang bahwa ini salah, kamu nanti dampaknya begini, menyusahkan orang lain, gitu kan? 4 bisa sadar karena musyawarah, terjadilah mufakat bahwa maling itu jahat. Tapi kalau sistem pilihan ini,
banyak-banyakan suara, nggak usah musyawarah, langsung patahnya ambil suara saja. Maling itu benar. Mau ngomong apa kita? Dan itu yang terjadi sekarang. Iya, Pak. Tapi kan memanipulasi undang-undang dasar itu kan termasuk kejahatan terhadap negara, kan? Ya jelas dong. Udah jelas ini. Ini kan desain dari luar. Ya kan? Desain dari luar. Emangnya reformasi itu gerakan rakyat. Rakyat kita nggak punya budaya untuk begitu. Itu dia masalahnya. Nggak ada berontak-berontak, nggak ada, kecuali kalau memang harga dirinya tercapek-capek, nah itu lain. Tapi kalau masih ini dianggap biasa, nggak ada berontak, nggak ada berontak. Hanya ketidakpuasan, melawan, itu iya. Pak Jul, waktu Pak Jul ditolak itu, gugatannya itu kan aparat hukum seharusnya menyadari nih dampaknya nih dari manipulasi. Kalau orang tahu prosesnya, waktu saya mengajukan ke ini, saya kan enggak orang bodoh, ya kan? Waktu itu sebelum COVID, hakim menunda pengumumannya itu, alasannya apa? Dari situ saya sudah melihat, oh ini enggak benar. Berhubung salah satu hakim ada urusan keluarga, maka putusan kami tunda. Oh, begitu kan alasannya ini, ditundanya setelah COVID bertahun-tahun baru diputuskan. Oh, itu kan sudah. Iya. Ini hukum kita begitu. Ini sama kayak gugatan PDIP ke PT UN yang seharusnya diputus tanggal 10 Oktober karena hakimnya ketua Majelis Hakimnya sakit, ditunda tanggal 24. Ini bukan negara hukum. Tahu enggak? Ini baru yang ditolak. Yang dipenuhi pun tidak dilaksanakan. Apa itu? Apa itu, Pak? Orang harus tahu. Tahun 2019, Rahmawati dan kawan-kawan menggugat KPU, menggugat putusan KPU yang menetapkan pasangan Jokowi Ma'ruf karena melanggar undang-undang pemilu. Karena di undang-undang pemilu itu di daerah yang tidak dimenangkan itu minimal harus 20% suaranya. Betul. Ya kan? Minimal. Ternyata ada 2 daerah, Aceh dan Sumatera Barat, suaranya cuma 17%. Berarti melanggar undang-undang pemilu. Betul. Maka Mahkamah Agung lewat putusan nomor 44A, Mahkamah Agung tahun 2019 membatalkan putusan KPU ini. Ya kan? Artinya kan penetapan Jokowi Ma'ruf kan sudah tidak sah. Tetap dilantik. Betul. Mahkamah Agung nggak mau ngelantik. Jadi dia ngelantik dirinya sendiri. Coba buka di YouTube. Dulu itu pelantikan oleh Mahkamah Agung, memang pakai Quran. Melantik loh. Lain cara ngambil sumpah, ini melantik dirinya sendiri. Gitu loh. Ini kan anomali di dalam tata negara. Tapi hukum orang-orang ahli tata negara diam semua. Kenapa? Ya punya kepentingan. Mengapa? Ada nggak pejuang kebenaran gitu? Ngomong salah-salah, benar-benar. Langka di negeri ini. Itu loh. Mungkin karena sistemnya, Pak, setelah undang-undangnya dirubah, seperti kata Bapak kan, bukan lagi negara hukum tapi negara kekuasaan. Akibatnya yang kritik ditangkap, diadilin. Ya kalau pejuang itu jangankan cuma ditangkap, gitu loh. Di penjara pun nggak ada masalah ya. Itu loh. Tapi kan ada enggak? Semua udah kalau sudah di dalam negosiasi sama penangkapnya keluar jadi mata-mata. Iya kan gitu. Banyak yang gitu jadi cepu. Tapi saya tahu, enggak apa-apa itu caramu memilih hidup. Silakan aja. Tapi kamu jangan ganggu saya. Saya begitu sikap saya, gitu loh. Silakan aja kalau itu pilihan hidupmu. Ya makanya Pak, karena kita bertahun-tahun, hampir 20 tahun nih dari hidup dalam manipulasi, negaranya jadinya nggak berkah ya. Ya udah jelas lah. Kalau jangan ngomong berkah terlalu jauh. Kita ini bangsa yang tidak mensyukuri nikmat. Kufur nikmat kita bangsa ini. Gitu loh. Karena itu sudah jadi tuntunannya. Barang siapa pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan lipat gandakan. Kurang apa negara kita ini? Betul. Ya kan? Kita makan pepaya, bijinya kita lempar jadi pohon pepaya kok. Betul. Oh ya, bukan lautan, hanya kolam susu, ya kan? Kayak jala cukup menghidupimu, kan gitu. Betul. Kita dikasih kekayaan alam, tapi malah dirusak. Iya, bukan dikelola, dikasih kasing malah. Dirusak ini. Dirusak ya. Dirusak, gitu loh. Dan dibiarkan, dan dilegalkan kerusakan itu. Sama dengan manipulasi
urusan undang-undang dasar dilegalkan 25 tahun loh, bukan waktu yang sedikit loh. Padahal kerusakannya itu sudah. Iya. Padahal karena ini pangkalnya ya Pak ya, manipulasi ini seharusnya diselesaikan. Iya, tapi kan itu tadi semua menikmati. Ini kayak Stockholm Syndrome, tahu? Orang yang diperkosa merasa nikmat, menikmati perkosaan itu. Kan begitu. Tapi kan yang menikmati segelintir orang doang Pak. Kalau rakyat jelata kan justru susah. Harga-harga pangan naik, Ya, kemudian itu kan seharusnya dirasakan. Tapi kan kita tahu bangsa kita ini mayoritas pendidikannya masih rendah. Ya dong, pemahamannya itu dan masih rendah. Iya, dan banyak yang anti politik juga sih. Ya mereka tidak tahu bahwa dampak dari pengambilan keputusan politik itu dampaknya pada kehidupan. Betul. Bahkan di grup WA ada, jangan bicara politik ya. Gimana sih ini? Paham nggak sih nulis begini? Iya. Ya kan? Nah ini harga-harga mahal, itu lembaga sosial, rumah sakit, sekolah jadi dikomersilkan, itu kan keputusan politik. Betul. Gitu loh. Iya. Perubahan undang dasar itu juga. Iya, itu loh. Oke. Jadi tidak ada cara lain kalau saya lewat kesempatan yang sangat mulia ini, saya mengajak sebangsa dan saudara-saudara saya sebangsa tanah air, ayo kita bertobat. Iya, kita sudah melakukan kesalahan yang mengkhianati para pendiri negara. Iya, dan kita melakukan perbaikan-perbaikan. Dan ini segera sifatnya. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kalau enggak kerusakannya lebih parah. Dan yang paling penting itu jangan mentolerir manipulasi ya Pak ya. Karena itu identik dengan kebohongan sebetulnya. Ya sudah, itu kalau itu sih tidak usah dibahas lagi. Orang itu sudah ada di kehidupan sehari-hari kita. Iya, seharusnya bangsa kita harus sadar nih kita dimanipulasi nih. Ayo diluruskan. Kelemahan itu yang dipakai oleh bangsa lain. Itu dia. Bangsa kita yang lemah itu dipakai bangsa lain, ya kan? Jadi kalau ada sebutan dulu kita ini bangsa tempe ya tidak salah. Kalau ada yang bilang bahwa bangsa kita ini mentalnya mental inlanders tuh. Oh iya, itu karena banyak dijajah. Tapi kan pendidikan yang sudah maju kan menyadarkan kita. Seharusnya kita sadar diri loh. Iya. Gitu loh, sadar diri bahwa kita bukan bangsa yang terjajah, kita bangsa besar. Sekarang masuk dalam era penjajahan kembali. Iya. Kalau tidak ada pejuang-pejuang yang menyadari itu, untuk memimpin bangsanya melawan penjajah, ya selesailah bangsa ini. Iya, dan ya teman-teman semua, bagaimanapun kalau kita hidup dalam situasi yang dimanipulasi itu pasti sangat nggak enak ya. Dan itu yang seharusnya kita juga menyadari. Ya itu sifatnya sementara aja. Iya. Jadi mereka menikmati sesuatu yang sementara. Betul. Tidak ada kejahatan itu bisa menang, nggak ada. Dan tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah. Apalagi kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Seperti tadi Bapak bilang ya. Iya, betul. Iya, sehingga muncullah itu yang Bapak temukan yang dianggap sebagai manipulasi gitu kan. Iya. Nah teman-teman semua, kalau kita memang ingin keluar dari permasalahan yang ada sekarang ya Pak ya. Negara sekarang sudah bergeser dari negara hukum menjadi dari negara kekuasaan. Sandang pangan menjadi mahal, banyak justru kelas menengah aja 9 juta lebih itu udah turun dari kelas menengah menjadi kelas bawah. Artinya negara kita ini memang dalam keadaan yang susah. Kalau kita ingin kita maju, kita harus bisa menyelesaikan manipulasi yang tadi itu. Iya dong, kita akhiri lah, sudah. Jangan terus-menerus. Apa sih yang mau kita bawa kalau kita nanti kembali ke hadipan Allah? Gitu loh. Kita lahir ke dunia dan keadaan telanjang bulat, tidak punya apa-apa, kita nanti kembali juga begitu. Apalagi yang kita cari gitu, masa kurang. Iya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan lewat kesempatannya. Iya, makanya manipulasi itu harus dilawan, ya Pak ya, agar kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Apalagi kalau memang ingin Indonesia itu menjadi negara emas tahun 2045. Karena jangan kalau jadi negara Indonesia cemas. Iya, kalau kondisinya begini terus. Iyalah. Kita ada dalam penjajahan. Waktu kita pendek, kita ayo sadar diri, terus kemudian mengenal diri kita sebagai bangsa besar, terus tahu diri bagaimana kita berbuat supaya tidak menjual harga diri. Iya, betul. Dan yang paling penting sekarang kita punya kasus di PIK 2 itu yang harus jadi kok bisa diselesaikan. Nah, itu kan salah satu kasus saja. Embesnya itu embrio juga bisa. Kita tidak tahu. Perlawanan rakyat sudah mulai. Betul. Hati-hati ini kalau salah kelola bisa membesar ini. Betul. Makanya jangan sampai ada lagi kasus pik-pik yang lain kan, iya kan? Ya. Apalagi sudah ada rempang tuh Pak kan. Iya. Nah, Pak Jul, makasih Pak Jul. Iya, terima kasih banyak sama-sama. Teman-teman semua, semoga apa yang dikatakan oleh Pak Zul itu tadi itu bermanfaat buat kita semua dan menyadarkan kita bahwa kalau kita ingin
memiliki kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif ya Pak ya. Kita jangan sampai terus-menerus berada dalam situasi yang dimanipulasi, dan juga jangan sampai kita punya pemimpin yang selalu membohongi kita, yang lahir dari sistem yang memang sudah dimanipulasi ini ya Pak ya. Ya, saya kira itu. Semoga ke depan bangsa kita akan menjadi lebih baik dan masyarakat kita juga akan menjadi lebih baik ya Pak ya. Ya. Iya, nah teman-teman, kita ketemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.